Biar setiap umat Tuhan memuji namanya. Haleluya. Dari segala sumber
Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita akan masuk di dalam pendengaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Maha Pengasih Penyayang, kami mau mendengar akan kebenaran-Mu pada pagi yang bahagia ini. Engkau urapi hamba-Mu, tutup bungkus dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kebenaran yang hamba sampaikan jadi berkat bagi setiap orang yang mendengar, bahkan jadi berkat bagi orang-orang yang belum merdeka di dalam Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita lihat kebenaran pada pagi hari ini dalam surat Galatia pasal yang kelima, ayat 1 dan ayat yang ke-13. Galatia pasal yang kelima, ayat yang pertama dan 13 berbunyi demikian. Kemerdekaan Kristus supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdiri teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ayat yang ke-13, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Demikian kebenaran yang kita sudah sama-sama baca pada pagi hari ini. Judul yang saya sampaikan pada pagi hari itu, merdeka di dalam Tuhan. Kalau kita melihat di dalam Galatia pasal yang kelima ayat yang pertama, saya akan uraikan 3 poin. Dan di dalam ayat yang ke-13 saya akan uraikan 2 poin. Kalau kita berbicara tentang kemerdekaan, saya yakin kemerdekaan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pasti semua orang yang percaya atau belum percaya membutuhkan kemerdekaan di dalam Yesus Kristus. Karena kalau kita tidak memiliki kemerdekaan di dalam Yesus Kristus, maka kita akan dijajah dengan segala kuasa-kuasa yang ada di dalam dunia ini. Kuasa-kuasa yang menghimpit kita, yang membuat kita terbelenggu sehingga kita tidak berdaya. Sehingga perlu kita merdeka di dalam Tuhan. Merdeka di dalam Tuhan, kita sudah bertobat. Merdeka di dalam Tuhan, kita sudah lahir baru. Merdeka di dalam Tuhan, kita sudah memiliki jalan keselamatan yang pasti. Itu sebabnya pada pagi hari ini, apa yang dikatakan di dalam ayat 1 bagian yang pertama saya sampaikan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Sungguh-sungguh. Garis di bawah kata sungguh-sungguh. Mengapa? Karena di dalam sungguh-sungguh ini, kalau kita melihat tatanan dalam bahasa yang sesungguhnya atau bahasa Indonesia, maka kita akan melihat bahwa segenap hati kita. Itu yang dimaksudkan dengan sungguh-sungguh. Atau kita harus tekun dengan benar. Itulah arti kata sungguh-sungguh dalam bahasa Indonesia. Bahkan poin yang berikutnya yaitu tidak main-main. Itu pengertian di dalam
bahasa Indonesia. Dalam bahasa yang lain, Ibrani mengistilahkan sungguh-sungguh, yaitu entheos. Entheos itu seperti api yang menyala atau air yang mendidih. Itu istilah daripada bahasa Ibrani. Entheos. Nah, saya percaya bahwa kita ini memiliki kemerdekaan yang sungguh-sungguh menjadi api yang menyala-nyala atau air yang mendidih. Sehingga kita tidak perlu lagi menjadi kehidupan orang Kristen yang dingin, yang adem ayem. Kalau di dalam Ibrani sudah memberikan suatu gambaran bahwa kita ini harus menyala-nyala, kita harus ini mendidih, kita harus memiliki kehidupan yang tidak main-main dalam istilah bahasa Indonesia. Teman, kita perlu merdeka. Karena Alkitab sudah berkata di dalam Galatia pasal yang kelima tadi, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Ini suatu motivasi yang membuat kita ini sebenarnya tidak terlalu berat hidup di dalam dunia ini, tidak terlalu risau untuk hidup di dalam dunia ini. Bahkan kita tidak dibuat khawatir dan menderita kalau kita hidup di dalam dunia ini. Karena kemerdekaan yang dari Yesus sudah dinyatakan bahwa kita harus sungguh-sungguh merdeka. Ya, kita tidak perlu menjadi orang yang adem ayem, yang dapat mempengaruhi kehidupan rohani kita. Jangan kita menjadi orang yang malas atau orang yang bermain-main dengan kehidupan rohani kita. Ini waktunya supaya kita benar-benar merdeka. Dengan merdeka kita akan melihat perkara-perkara yang ajaib yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup kita, dalam pengiringan kita kepada Tuhan, di dalam kita melakukan setiap aktivitas dan kesibukan kita hari berganti hari. Saya bangga kalau kita diciptakan Tuhan ada di Indonesia. Kita diciptakan Tuhan ada di Jawa Barat. Kita diciptakan Tuhan ada di Kota Subang. Marilah kita mempergunakan kemerdekaan yang dari Tuhan itu dengan sungguh-sungguh. Supaya kita akan berkata bahwa kemerdekaan yang dari Tuhan itu tetap untuk selama-lamanya. Bukan untuk hari ini saja, bukan untuk hari esok, bukan untuk tahun depan saja, tetapi kemerdekaan yang dari Kristus itu untuk selama-lamanya. Saya yakin kita tidak mau dijajah oleh apapun, entah itu si jahat, entah itu dosa, entah itu kelemahan kita sendiri. Kita pasti tidak mau. Sehingga kemerdekaan yang sejati yang dari Tuhan inilah kita harus terus jaga, kita terus pelihara. Saya yakin bahwa kalau kita pelihara dan kita jaga, lalu kita hidupkan kebenaran firman di dalam kehidupan kita masing-masing pribadi, keluarga lepas keluarga, kita akan menikmati sampai kita pisah dari dunia ini. Itu sebabnya saya mau katakan buat saudara-saudari seiman, berjalan bersama dengan Tuhan, itulah yang Tuhan kehendaki. Merdeka yang sesungguhnya yang kita bisa rasakan. Berjalan bersama dengan Tuhan. Jangan kita tinggalkan Tuhan. Jangan kita jauhkan Tuhan dari hidup kita. Di tengah-tengah situasi keadaan yang serba tidak menentu hari-hari ini, mari kita berjalan bersama dengan Tuhan. Kita minta tuntunan dan pimpinan Tuhan selalu menyertai hidup kita, rumah tangga kita.
pekerjaan kita, pelayanan kita, aktivitas studi anak-anak kita, kuliah anak-anak kita. Mari kita ajak mereka untuk berjalan dengan Tuhan. Kalau kita mau sungguh-sungguh merdeka di dalam Tuhan. Poin yang kedua, bahwa jadikanlah Tuhan itu satu-satunya penguasa di dalam hidup kita. Kalau kita berjalan dengan Tuhan, dengan sendirinya kita menjadikan Dia sebagai penguasa di dalam hidup kita, kita pasti aman. Kita akan terjaga dengan baik, kita pasti terlindungi dengan baik. Kalau kita menjadikan Dia sebagai Bapa yang menaungi kita, menaungi keluarga kita, menaungi gerejanya, kita pasti akan merasa kemerdekaan yang dari Tuhan itu sungguh-sungguh kita banggakan atau patut kita puji. Beda dengan orang yang tidak berjalan bersama dengan Tuhan. Beda orang yang tidak minta penjagaan Tuhan, pengawalan Tuhan. Beda, pasti beda. Orang yang tidak berjalan dengan Tuhan, orang yang tidak minta pembelaan Tuhan, penjagaan Tuhan, pasti dia akan khawatir, pasti dia akan ragu, pasti dia akan berkata, kok hidup kok begini, rasanya tidak enak. Itu kalau orang yang tidak berjalan dengan Tuhan. Orang yang tidak minta pengawalan Tuhan atau penjagaan Tuhan yang luar biasa. Firman Allah menjamin bahwa orang yang ada di dalam lindungan Tuhan yang maha tinggi, maka dia akan mendapatkan ketenangan. Orang yang berjalan di dalam naungan Tuhan atau bersama-sama dengan Tuhan pasti aman. Daud pun juga berkata di dalam Mazmur pasal yang ke-62 ayat yang kedua, hanya dekat Allah saja. Dekat itu karena ada penjagaan Tuhan. Dekat dengan Tuhan adalah pemeliharaan Tuhan. Mazmur 62 ayat yang kedua berkata, hanya dekat Allah saja sekiranya aku tenang. Ada ketenangan di sana. Orang yang sudah merdeka di dalam Yesus Kristus pasti ada ketenangan. Tidak khawatir, tidak gundah gulana, tidak cemas. Karena dia merasa tenang. Berjalan bersama Tuhan. Tuhan ada menjadi penjaga yang sangat-sangat luar biasa. Dan saya mengimani dan saya memotivasi Bapak Ibu pada pagi hari ini. Jadikan Yesus sebagai penjaga Israel. Jadikan Yesus penjaga Israel. Karena dia lebih menjamin kehidupan kita baik di dunia ini, bahkan di dunia yang akan datang, Bapak Ibu Saudara. Kalau di dunia ini pengamanan yang dari pihak Polri atau pengamanan dari pihak Satpam atau pengamanan dengan menjaga kita dengan seekor anjing helder tidak akan menjamin keselamatan kita di dunia maupun di akhirat. Tapi saya bangga bahwa Tuhan kita adalah penjaga yang tidak pernah tertidur dan tidak pernah terlelap. Cari Tuhan, dekat dengan Tuhan seperti apa yang dikatakan oleh Daud. Hanya dekat Allah saja sekiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Jadi cita-cita Daud, cita-cita Bapak Ibu Saudara tetap ada di dalam tangan Tuhan, bukan di tangan siapa-siapa.
Kalau kita bekerja secara profesi atau kita melayani Tuhan, maka bukan hidup kita ada di dalam tangan seorang pemimpin perusahaan. Kalau kita melayani Tuhan, bukan hidup kita ada di dalam tangan sang gembala atau para penatua gereja. Mereka semua terbatas, semuanya terbatas. Dia sama dengan kita. Cuma dia mempunyai level yang berbeda, status yang berbeda. Tapi saya bersyukur, Bapak Ibu, kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, ada ketenangan. Berjalan bersama dengan Tuhan, masa depan yang Dia jamin adalah masa depan yang penuh harapan. Sehingga poin yang pertama inilah di dalam kebenaran Alkitab supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Poin yang kedua, mari kita lihat di dalam ayat Alkitab daripada Galatia pasal yang kelima bagian B, dikatakan di situ, Kristus telah memerdekakan kita. Kristus telah memerdekakan kita. Sekiranya pada pagi hari ini, di antara Bapak Ibu Saudara yang belum sungguh-sungguh dengan Tuhan, mari menikmati kemerdekaan yang dari Tuhan. Menikmati keselamatan yang daripada Tuhan. Menikmati hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Karena Dia sudah siapkan tempat kita di dalam kerajaan surga. Kalau kita mau merdeka sungguh-sungguh, sebagaimana poin yang bagian B ini mengingatkan kita, karena Kristus telah memerdekakan kita. Telah, bukan akan, bukan nanti. Kalau Kristus telah memerdekakan kita, mari kita pertahankan kemerdekaan yang dari Tuhan. Saya yakin bangsa Indonesia ini tidak mau dijajah yang kedua kali lagi oleh Jepang, oleh Belanda. Saya yakin tidak akan mau. Dan Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara tidak mau dijajah oleh diri sendiri, tidak mau dijajah oleh si jahat, tidak mau dijajah oleh siapapun, datang. Mengaku Kristus adalah sebagai penolong satu-satunya yang sudah terbukti. Mengaku Dia. Izinkan Dia tinggal. Izinkan Dia masuk di dalam hatimu. Bapak Ibu yang malas bersekutu dengan Tuhan, mari kita rubah hidup kita. Kita rubah. Kalau kita mau bersekutu dengan Dia, karena kita telah dimerdekakan, bukan akan. Kalau kita telah dimerdekakan, berarti apa yang menjadi kerinduan Dia itu kita kerjakan. Artinya, doa merupakan gaya hidup kita. Doa. Lifestyle kita itu harus berubah. Kalau hari-hari kemarin, waktu-waktu kemarin, waktu kita hanya buang-buang percuma untuk hal-hal yang sia-sia. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita duduk di bawah kaki Tuhan. Kita minta supaya Tuhan, kemerdekaan yang telah Engkau berikan bagi kami ini, kami mau tetap pertahankan. Sekali kita sudah diselamatkan, kita tetap diselamatkan sampai Engkau datang yang kedua kali, atau sampai Engkau memanggil kami pulang dari dunia ini. Karena Engkau telah memerdekakan kita. Engkau sudah berikan jaminan keselamatan. Engkau sudah memberikan pertobatan lewat pengakuan setiap orang yang datang kepada Tuhan. Kami mau hidup lahir baru yang sungguh-sungguh. Kami mau berdamai dengan dunia ini. Kami mau berdamai dengan dosa yang sudah kita lakukan. Kita harus rajin, Bapak Ibu. Kalau kita telah dimerdekakan, kita harus rajin. Rajin apa? Bersekutu dengan Tuhan. Karena Dia selalu dekat dengan kita. Dia selalu mendengar
Karena di dalam firman Matius 21 ayat 22 kita akan baca di rumah kita masing-masing bahwa Tuhan itu telah mendengar doa kita. Tuhan telah menjawab doa-doa kita. Sehingga kita tidak perlu ragu lagi dengan yang namanya doa. Kadang-kadang kita berbicara tentang doa atau kita mengucapkan doa saja rasanya bosan, rasanya sudah puas, rasanya ogah. Tapi pada pagi hari ini jangan lupa membangun keintiman dengan Tuhan. Kalau di gereja lain, di gereja Fajar Pengharapan, sementara mengajarkan satu pengajaran yang sangat indah tentang kita berdiam diri dengan Tuhan sebelum kita berkata-kata dengan Tuhan, sebelum kita membaca firman Tuhan, kita perlu berdiam diri dengan satu istilah bahwa mari kita solitude, hening dengan Tuhan. Kita kerjakan. Artinya sebelum kita datang kepada Tuhan, kita berdiam diri untuk Dia bekerja, untuk Dia mengubah hati dan pikiran kita, sehingga kita lebih mengerti maunya Tuhan apa bagi hidup kita. Maunya Tuhan apa dengan rumah tangga kita? Maunya Tuhan apa dengan pekerjaan, profesi, usaha, mata pencarian kita? Belajarlah kita bersolitud dengan Tuhan, berdiam diri, hening dengan Tuhan sebelum kita berdoa. Karena kita telah dimerdekakan. Lalu poin yang berikutnya, selain kita berdoa, belajarlah kita untuk membaca kebenaran firman. Karena pakai doa dan perenungan atau membaca firman Tuhan ini tidak bisa terlepas dari kehidupan orang Kristen, dari orang yang telah dimerdekakan oleh Tuhan. Hal yang gampang, tapi banyak kali orang Kristen, anak Tuhan, melakukan itu sangat sulit. Apalagi mau baca firman Tuhan. Sesuatu yang mungkin membosankan bagi Bapak Ibu. Tapi saya mau katakan pada pagi hari ini bahwa dengan doa dan baca firman, itulah gayanya orang Kristen, tipenya orang Kristen yang tidak bisa diubahkan oleh apa dan siapapun. Meskipun kita ada di dalam sakit penyakit, meskipun kita ada di dalam kesusahan secara ekonomi, kita tinggalkan. Karena Dia berfirman di dalam kebenaran, di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. Saya tidak baca buat Bapak Ibu, tapi pasti Bapak Ibu tahu akan bunyi daripada ayat ini bahwa pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa, di mana Allah tidak melebihi ujian atas kehidupan kita. Allah tidak melebihi batas untuk menguji kita. Makanya di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13 inilah jaminan dari baca firman Tuhan. Kalau kita tidak baca firman Tuhan, dengan sendirinya kita tidak tahu ayat-ayat yang bisa menopang kita. Kalau kita baca di dalam Alkitab seluruhnya janji Tuhan sekian ribu itu, saya aminkan bahwa tidak ada satu janji pun yang meleset. Apa yang Dia firmankan itu pasti digenapi. Jadi poin yang pertama kita sudah sama-sama baca bahwa kita sungguh-sungguh merdeka. Lalu poin yang kedua, Kristus telah memerdekakan kita. Lalu poin yang ketiga, karena itu teguh dan jangan mau lagi dikenakan perhambaan.
Sudah Bapak Ibu dengar poin yang ketiga ini. Karena itu berdiri teguh dan jangan mau lagi dikenakan perhambaan. Perhambaan yang sangat kental dengan kehidupan orang Kristen maupun siapa saja, yaitu dosa. Sekali lagi, dosa. Alkitab sudah berkata bahwa jangan lagi kita mau dikenakan perhambaan. Dosa inilah yang akan membuat kemerdekaan yang kita miliki itu akan jadi berubah. Kembali kita dijajah. Kembali kita dijajah dengan segala tawaran-tawaran dunia. Itulah perhambaan. Saya tidak tahu Bapak Ibu punya kehidupan di rumah masing-masing. Mungkin kita punya hobi duduk nonton televisi sampai malam sehingga kita lupa untuk berdoa dan membaca firman. Kita lupa berdoa dan bersekutu dengan Tuhan. Karena ada perhambaan. Kelemahan kita lah, itulah perhambaan. Mari kita singkirkan. Mari kita buang dari kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, yang namanya perhambaan. Poin yang ketiga sangat tegas buat kita. Jangan mau dikenakan perhambaan. Menghabiskan waktu untuk hal-hal yang sia-sia. Mari kita gunakan waktu yang ada ini seefektif mungkin untuk bergaul dengan Tuhan. Karena kalau dia datang hari esok, sudahkah kita berjaga-jaga atau belum? Kalau dia datang tahun depan, sudahkah kita berjaga-jaga? Kita perlu berjaga-jaga. Kita perlu bentengi hidup kita, rumah tangga kita, pekerjaan, pelayanan kita. Kita harus bentengi dengan apa? Dengan firman. Jangan sampai kita masuk dalam satu perangkap perhambaan. Berbicara tentang dosa, ini gampang sekali. Dosa bohong ke, dosa menipu ke, dosa gosip ke, dosa fitnah ke. Banyak hal yang kita bisa belajar. Tapi saya yakin kalau kita sungguh-sungguh merdeka, kalau kita telah dimerdekakan sama Tuhan, pasti kita tidak akan terjebak di dalam perhambaan. Saya bangga punya Tuhan yang saya layani hampir 30 tahun ini. Tidak pernah saya merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Memang banyak pergumulan, jangan pikir Bapak Ibu, saudara-saudari saya tidak punya pergumulan, keluarga saya tidak punya pergumulan. Gereja Tuhan yang saya layani tidak punya pergumulan, oh sangat banyak. Hari-hari ini kita tahu bahwa kalau bukan Tuhan yang menolong kita, siapa yang dapat bisa menolong kita? Semua orang ada di dalam kesusahan. Semua orang ada di dalam pergumulan yang panjang. Entah dia orang kaya, entah dia orang pas-pasan, entah dia berkedudukan tinggi, bahkan dia sebagai rakyat jelata. Semuanya mengalami goncangan. Tapi saya bersyukur bahwa kemerdekaan yang telah dianugerahkan bagi setiap orang yang percaya, kita tidak akan terus menderita. Kita tidak terus akan dihantui dengan wabah yang terus berkepanjangan. Tapi kita berdoa supaya wabah ini akan berakhir, meskipun di telinga kita atau di mata kita sudah mendengar ada lagi virus yang lebih
bahaya lagi. Ya, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi saya mengingatkan setiap kita, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, jalan bersama dengan Tuhan. Izinkan Dia menjadi pemimpin dalam rumah tangga kita. Izinkan Dia menjadi gembala atas gereja Tuhan yang kita layani. Izinkan Dia. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita mengucap syukur karena kita tidak mau lagi dikenakan kuk perhambaan sebagaimana yang dituliskan di dalam Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Kita dipanggil untuk merdeka. Dikatakan selanjutnya di situ, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup di dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Wah, ini sangat-sangat luar biasa. Ini sangat-sangat luar biasa. Yang Tuhan mau kita itu jadi berkat. Yang Tuhan mau gereja itu harus menjadi panutan. Bersyukur buat gereja-gereja yang punya berkelebihan sehingga bisa mendonasikan itu kepada orang-orang yang membutuhkan. Bersyukur. Tapi gereja-gereja yang belum bisa, saya yakin mereka juga mau. Tetapi karena hal-hal yang membuat kesediaan di dalam gereja yang terbatas, mereka hanya bisa berdoa. Mereka hanya bisa meminta kepada Tuhan supaya Tuhan pakai siapapun dia untuk menolong orang-orang yang susah, menolong orang-orang yang lagi insomnia, menolong orang yang belum divaksin. Gereja yang mampu biar kerjakan itu. Dan gereja yang belum mampu tetap berdoa dan minta campur tangan Tuhan. Terima kasih buat kebenaran yang sudah saya sampaikan pada pagi hari ini. Marilah Bapak, Ibu, Saudara, 3 poin yang saya sudah bagikan, bahkan poin yang tertera di dalam Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-13, layanilah seorang akan yang lain. Ini yang menjadi makna penting, yaitu dengan melakukan pelayanan kasih. Mari, apa yang engkau punya Bapak Ibu di rumah, berikan kepada orang yang membutuhkan. Apa yang Bapak Ibu punya di rumah, yang dimana gereja yang satu harus menolong gereja yang lain. Dan saya percaya, kalau saling tolong-menolong, maka hukum kasih kita sudah dinyatakan. Sekali lagi, kalau tolong-menolong, melayani satu dengan yang lain, hukum kasih telah kita kerjakan. Dan biarlah pada pagi hari ini, sebagaimana kebenaran berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Sekali merdeka di dalam Tuhan, tetaplah merdeka untuk selama-lamanya sampai Tuhan memisahkan kita dari dunia ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita tundukkan kepala dan kita mengucap syukur buat kesedaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapa, kebenaran yang kami sudah dengarkan, tulisan daripada seorang Paulus yang begitu menggugah hati kami, supaya kami sungguh-sungguh merdeka.
Jangan biarkan kami terlena oleh kemerdekaan yang dari Tuhan. Bahkan telah dimerdekakan dari dosa, dari kuasa maut, dari kuasa kegelapan dunia ini. Sehingga kami tidak perlu dikenakan perhambaan. Tetapi Engkau mengajar kami untuk melayani. Melayani dan melayani untuk memuliakan Bapa di surga kepada dunia yang sementara menuju kepada kebinasaan. Tolong pemerintah, TNI, Polri, tolong pemerintah sipil, oh Tuhan, mulai dari presiden, wakil presiden dan jajaran sampai kepada bupati, camat dan lurah, berkati eksekutif, legislatif, yudikatif, supaya semuanya dapat bergandengan tangan. Berkati gereja-gereja Tuhan yang membutuhkan pertolongan-Mu. Dalam segala hal, Engkau sudah menolong. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan saat ini terimalah berkat, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan daripada Roh Kudus, pulang dan tinggal menyertai kami, sehingga kami akan masuk di hari kemerdekaan. Kami masuk dalam sukacita surgawi. Terima kasih. Yang percaya dalam nama Tuhan berkata amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita sekalian.